Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru ini. Puji Tuhan, sebelum kita melangkah masuk di hari yang baru ini, tentunya kita rindu untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu yang begitu indah yang sudah kami terima sepanjang malam ini sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah masuk di hari yang baru ini, penuhi hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami dapat memahami, mengerti setiap kehendak-Mu yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan sepanjang hari ini. Hati kami telah siap, taburi dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Saya akan memberikan judul yaitu 5 isi hati Allah atau 5 pesan Allah bagi kehidupan saya dan saudara, di mana di momen Paskah ini yang sebentar pada hari Jumat kita akan bersama-sama memperingati Dia sudah mati bagi kita semua umat manusia yang berdosa agar kita memperoleh keselamatan. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ayat ini adalah sebuah ayat yang sangat sering kita dengarkan, baik di gereja, mulai dari sejak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan sampai detik saat ini kita masih sering mendengarkan ayat ini. Tapi tahukah saya dan saudara bahwa di dalam ayat ini terkandung ada 5 pesan Allah atau 5 ungkapan isi hati Allah yang begitu besar. Dia ingin menyampaikan kepada umat manusia bahwa betapa besarnya kasih-Nya itu bagi seluruh umat manusia, supaya manusia itu memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia, atau bagaimana Allah itu ingin mengembalikan kembali manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu kembali kepada hidup di dalam kekudusan, agar memperoleh hidup abadi bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Sehingga dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, di mana Yesus sendiri berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Isi hati Allah yang pertama yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, di mana dikatakan pada ayat ini firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah. Yang pertama yang ingin disampaikan oleh Allah, mengungkapkan isi hatinya bahwa begitu besarnya cintanya bagi kehidupan semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Tanpa terkecuali, di hadapan Tuhan tidak ada berbagai macam agama, yang ada adalah bentuk penyembahan saudara. Apakah saudara menyembah kepada Allah yang benar? Apakah saudara menyembah kepada berhala? Apakah saudara tidak sama sekali menyembah kepada Allah atau kepada sesuatu yang kau percayai? Tetapi dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada seorang pencipta yang mengasihi yang diciptakannya, sehingga Yesus berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mau menyatakan, dia mau mengungkapkan isi hatinya, betapa besarnya kasih-Nya atas makhluk hidup yang Dia ciptakan, khususnya manusia yang dirangkai, yang dibentuk oleh jari jemari oleh Allah itu sendiri, dan menghembuskan bukan firman Allah,
bukan dengan berkata-kata, tetapi meniupkan suatu nafas kehidupan atau roh Allah itu sendiri dalam kehidupan manusia, sehingga manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, memiliki kehendak, memiliki jiwa, memiliki pikiran, memiliki perasaan, kehendak untuk melakukan sesuatu yang sama seperti Allah. Dan Allah berkata di sini di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, bagaimana dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi umat manusia, bagaimana betapa besarnya kasih Allah akan kehidupan manusia, sehingga dia rela mau datang dan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Dikatakan 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Dia menghendaki, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan tanpa terkecuali, sekalipun iblis berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara untuk supaya manusia itu kehilangan keselamatan. Tapi Allah datang supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana di sini dikatakan bahwa Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang kedua di sini bahwa Allah ingin melakukan, atau bukan hanya ingin, tetapi Dia melakukan satu pendamaian dosa bagi umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa tersebut akibat ketidaktaatan manusia itu, akibat keingintahuan manusia, akibat kebebalan hati manusia. Allah ingin mendamaikan hubungan yang sudah rusak itu, hubungan yang tidak baik itu diperdamaikan kembali melalui apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela Dia lahir di muka bumi ini dan kemudian Dia harus menanggung semua dosa umat manusia di atas kayu salib. Kasih yang begitu besar, Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu sendiri, datang ke muka bumi ini supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Roma pasal 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia yang tidak menyayangkan, firman Tuhan berkata, anaknya sendiri, pasti juga akan mengaruniakan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, yaitu kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan, kita akan diberkati dan memperlengkapi kehidupan kita untuk memperoleh kerajaan Allah. Jadi pesan Allah atau isi hati Allah yang kedua, bahwa karena begitu besarnya kasih-Nya, Dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya. Kata percaya di sini dalam bahasa Yunani pisteo itu mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu satu keyakinan yang kokoh bahwa Yesus itu adalah anak Allah satu-satunya yang menyelamatkan umat manusia. Bagaimana Allah menghendaki supaya kita percaya, meyakini bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Seperti firman Tuhan berkata dalam ayat yang lain, Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang pergi kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, keyakinan percaya inilah yang diinginkan oleh Allah kita miliki dalam kehidupan kita, bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kita ditunjukkan sebuah jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa kehidupan saya dan saudara kepada kehidupan kekal itu. Oleh sebab itu di momen Paskah ini saya mau katakan bahwa mari renungkan kebenaran firman Allah. Renungkan dengan sungguh-sungguh bahwa betapa besarnya kasih-Nya. Dia ingin kita percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah. Melalui anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan kekal, hidup kekal bersama-sama dengan Dia.
Dalam kata percaya ini meyakinkan kita bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup itu. Dalam kata percaya pisteo yang kedua, bahwa kita harus membangun satu persekutuan melalui penyangkalan diri kita, bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristuslah yang tinggal dalam kehidupan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui satu persekutuan yang indah. Persekutuanmu melalui apa? Melalui doamu, melalui pujianmu, ketaatanmu, kesetiaanmu, ketekunanmu, kerajinanmu dalam engkau melayani Tuhan, dalam engkau beribadah kepada Tuhan. Bangunlah kepercayaan melalui persekutuanmu yang indah di hadapan Tuhan. Kemudian pisteo yang ketiga, pengertiannya kepercayaan penuh dalam Kristus, bahwa hanya Yesuslah yang mampu untuk menuntun kehidupan saya dan saudara menuju kepada kehidupan kekal. Hanya melalui persekutuan dengan Yesus Kristus kita memperoleh kehidupan kekal itu. Jadi dikatakan di sini, mari kita mau percaya kepada Dia yang telah memberikan satu kehidupan kekal. Hanya Yesuslah yang mampu menuntun kita. Sebagaimana seorang pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, Ia akan menuntun kita ke padang rumput yang berumput hijau, Ia akan menuntun kita ke air yang tenang. Melalui tongkat dan gadanya Dialah yang akan menuntun kehidupan saya sampai menuju kepada kehidupan kekal itu. Jadi ini pesan Allah yang ketiga, yaitu kita harus percaya penuh kepadanya, sebab Dialah yang menjamin keselamatan bagi saya dan saudara. Kemudian yang keempat, supaya kita tidak binasa. Binasa merupakan kata yang sering kali dilupakan. Mungkin banyak hamba Tuhan atau pendeta mungkin ini tidak sering dikhotbahkan, tapi melalui renungan ini saya mau katakan bahwa kata binasa di sini bahwa menunjukkan kepada satu keadaan kematian, bukan secara jasmani, tetapi kematian kekal untuk selama-lamanya, di mana kehidupan ini setelah kita meninggal adanya satu kehidupan yang akan terus berlanjut. Ada dua pilihan, kehidupan kekal bersama dengan Allah atau kematian kekal di dalam api yang menyala-nyala. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita dalam renungan ini supaya kita tidak binasa. Allah menginginkan tidak ada satupun manusia dalam bagian yang pertama tadi, karena kasih-Nya besar bagi seluruh dunia. Dia tidak menginginkan ada satu manusia yang harus binasa, karena Dia yang menciptakan kehidupan kita. Satu sel dalam tubuh ini semua diciptakan oleh tangan Allah itu sendiri. Walaupun banyak mungkin manusia di luar sana, orang-orang yang tidak memahami, mengerti tentang hal ini, tapi pada saat pagi hari ini saya mau katakan bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak menginginkan kita untuk binasa. Di mana dalam ayat-ayat yang lain, dalam Matius pasal 10, kebinasaan itu berbicara tentang kesakitan yang kekal. Di mana di sana ada penghukuman, di sana ada kesakitan, di sana ada kertakan gigi, di sana ada penghukuman yang tidak akan pernah henti-hentinya. Manusia akan disiksa, akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Tetapi karena kasih Allah bagi kita, Dia mau datang melalui pribadi Yesus Kristus supaya saya dan saudara memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Ini bagian yang keempat. Kemudian bagian yang kelima, yaitu supaya kita hidup kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah anugerah, karunia, pemberian Allah yang tidak bisa kita cari dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, tetapi anugerah pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan bagi saudara yang mendengarkan renungan ini, bersyukurlah saudara boleh menerima anugerah ini, yaitu kehidupan kekal. Saudara dijamin untuk memperoleh kehidupan kekal ketika saudara percaya kepada Yesus. Saudara mendapatkan satu kehidupan baru, satu kehidupan yang hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Pertahankan keselamatan kekal itu. Pertahankan hidup kekal itu bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Pelihara kasih karunia itu.
pelihara anugerah keselamatan itu, maka ada satu jaminan kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Dia berikan secara cuma-cuma melalui apa? Penebusan Yesus di atas kayu salib. Dia rela mati. Yesus berkata, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Biarlah kita memahami, memaknai makna kematian Yesus itu. Dia memberikannya dan sangat-sangat serius. Dia mengerjakannya dengan sikap hati yang sangat serius, rendah hati. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya, supaya kita manusia berdosa ini diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami sangat-sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena Engkau mencintai kami, karena Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar kami yang berdosa ini memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebaikan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Sekalipun kami banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu, tapi Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu. Engkau rindu, bahkan Engkau memeluk kami ketika kami jatuh dalam dosa. Dan Engkau selalu berkata, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Dan pagi hari ini kami dikuatkan. Kami mau hati kami selalu diteguhkan. Berikan terus kami hati yang baru. Kiranya Allah Roh Kudus tuntun kami, agar semakin hari kami indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami terima semua dengan pujian. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.